Amerika heboh. Ada apa dengan Amerika? Media BBC pun juga sempat mencoba untuk membandingkan area yang dilahap api. Berapa luasnya dan apa sebabnya? Ada apa dengan Amerika? Semua yang terjadi di Amerika, di Los Angeles, ternyata penuh tanda tanya dari dunia. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dengan kebakaran Los Angeles. Pada peta New York di Amerika Serikat, ternyata luas daripada kebakaran di Los Angeles hampir sama dengan luas kota London yang ada di Inggris. Tentunya tidak pernah terbayangkan seberapa besar api yang membakar Los Angeles ini. Tak ubah bak neraka dalam satu malam. Daratan yang begitu luasnya terbakar habis hanya dengan hitungan jam. Rumah-rumah mewah, pertokoan-pertokoan, gedung-gedung pencakar langit, dan apapun yang dilewati oleh api, semuanya hangus terbakar. Hanya tinggal meninggalkan percikan-percikan dan debu-debu. Dan juga hanya asap kelam yang mengepul dari kobaran api tersebut. Kobaran api yang sangat begitu ganasnya, dengan hembusan angin yang sangat kencang, melahap semuanya. Teriakan warga-warga Amerika Serikat dan juga suara sirine yang meraung-raung memecah kebingungan warga Amerika Serikat. Tapi api yang membara, api yang sangat ganas, seolah-olah tak peduli dengan apa yang terjadi, dengan apa yang diteriaki oleh manusia. Malah angin tornado pun muncul di tengah-tengah api yang membara, seolah-olah api tornado ingin mempercepat dan ingin menghanguskan negara yang kaya raya itu. Perlu diketahui, Amerika Serikat termasuk negara-negara yang terkuat di dunia dan tercanggih di dunia. Malah Amerika Serikat dijuluki sebagai negara adik kuasa. Padahal awalnya hanya percikan api kecil yang membakar semak-semak. Tak disangka dan tak diduga, dengan hembusan angin yang sangat kencang, api semakin meluas ke berbagai wilayah dan berbagai daerah. Satu mobil pemadam kebakaran didatangkan. 2 mobil, 3 mobil, bahkan puluhan mobil pemadam kebakaran. Jangan cuma hanya mobil, ternyata kapal-kapal pun dikerahkan untuk membantu pemadaman di setiap wilayah yang terkena dampak kebakaran itu. Namun ternyata api sangat susah untuk dipadamkan. Tragisnya lagi, mobil pemadam kebakaran hanya mendapatkan balasan juga jawaban dari api itu sendiri, yakni terkena kebakaran. Pesawat-pesawat juga ada yang malah celaka, jatuh, menimpa bukit, menabrak bukit karena gelapnya dan penuhnya asap-asap yang ditimbulkan daripada kebakaran. Tentunya dunia tahu, negara-negara tetangga pun pada tahu. Siapa sih Amerika? Amerika itu ternyata negara adik kuasa, negara yang mempunyai sangat banyak peralatan-peralatan yang canggih, yang bisa mendeteksi apapun. Tapi ternyata secanggih apapun peralatan dan sehebat apapun kekuasaan, Amerika Serikat tidak mampu melawan si jago merah yang hanya secuil daripada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi mereka-mereka ini hanyalah musibah yang di luar kendali, dan karena ketidaksigapannya para aparat yang mempunyai wewenang dalam hal ini. Karena mereka tidak akan mengakui semua ini hanya semata kuasa dan kekuasaan yang maha besar, yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka semua tentunya segala sesuatunya bisa dikendalikan oleh pengetahuan dan juga akal mereka sendiri. Tidak tahu dan tidak ingat, semuanya itu hanya semata karena penguasa alam yang maha agung dan maha perkasa. Sebaliknya, bagi umat-umat muslim, ternyata semua ini menjadi renungan dengan apa yang terjadi. Kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, Allah yang maha agung, Allah yang mengatur semuanya. Bagi umat muslim tentunya ingat dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat yang terpilih, Donald Trump tentunya. Dia menyatakan dengan nada penuh ancaman, seolah-olah mengancam Gaza atau negara Palestina akan dibumi hanguskan. Atau bahasa ancamannya, Donald Trump mengancam Gaza akan dibikin jadi neraka. Istilahnya, kota Gaza akan diluluh lantakan, akan dihancurkan dengan kekuatan-kekuatan yang dia miliki. Tentunya dengan cara memerangi, tentunya dengan cara membombardir
di antara antek-anteknya, yakni Zionis Israel yang dengan kejamnya telah menggenosida penduduk-penduduk muslim yang tidak berdosa. Di tengah hiruk pikuk Los Angeles, semua warga berlarian kalang kabut untuk menyelamatkan diri dari kobaran si jago merah. Namun di sisi lain, keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini semua harus menjadi renungan bagi kaum-kaum yang berpikir, bagi kaum-kaum yang berakal. Di antara kobaran api, di antara musibah si jago merah yang melahap semuanya, rumah-rumah mewah, pertokoan, gedung-gedung pencakar langit, semua lenyap dalam sekejap. Namun, ada satu bangunan yang tetap kokoh berdiri di tengah-tengah kobaran api. Padahal antara rumah-rumah mewah, di antara pertokoan, hanya hitungan beberapa meter jaraknya dari masjid itu sendiri. Jangankan lantai, jangankan dinding itu masjid, satu pohon yang ada di depan halaman masjid itu sendiri ternyata tidak terkena sentuhan api yang sangat membara. Seolah-olah api enggan menyentuh atau melahap daripada dinding ataupun pintu itu masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya umat muslim sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun berkumpul dengan warga-warga lainnya. Tak lupa juga media-media asing yang meliput, penuh tanda tanya dengan sangat herannya. Ada apa dengan masjid ini? Semua hancur, semua roboh, tapi ternyata hanya ada satu bangunan yang tetap kokoh berdiri di tengah-tengah kehancuran kota Los Angeles. Media pun bertanya-tanya, dan ternyata di dalam masjid ada salah satu orang yang tetap khusyuk dalam ibadahnya, yakni sebut saja Kiai Hasan. Kiai Hasan, dia seorang diri ada di dalam masjid. Setelah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, ia melanjutkan dengan khusyuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia seolah-olah tidak merasakan, dan seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Setelah orang-orang, warga-warga rame-rame memasuki masjid, media-media menyoroti dan juga menanyakannya, tentunya Kiai Hasan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan dari musibah yang telah terjadi. Kiai Hasan tersenyum dan Kiai Hasan menjawab semua pertanyaan dari warga, dan tentunya juga Kiai Hasan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para media-media asing yang berkumpul di saat itu. Kiai Hasan menjelaskan dengan suara lirihnya dan dengan nada-nada yang penuh dengan ajakan, juga dengan penuh kewibawaan. Setidaknya Kiai Hasan mengajak warga muslimin untuk tetap selalu bersabar dan untuk tetap selalu bertobat dan selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini semua kuasa Allah, takdir Allah, dan alhamdulillah kita semua diberi kesempatan hidup dengan umur yang panjang. Tentunya jangan sia-siakan umur kita hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya bagi orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang membenci Islam, semua ini menjadi tambahnya rasa benci dan juga kedengkian bagi mereka. Malah mereka menyebutkan sebagian warganya seolah-olah kebakaran semua ini terjadi hanya karena ulah daripada warga muslim itu sendiri. Memang seperti itulah bagi warga atau kaum yang tidak mempercayai dengan takdir ilahi atau dengan semua keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa apapun yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, kekuatan sehebat apapun yang kita miliki, itu semua tentunya tidak lepas daripada amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, kekayaan yang melimpah tentunya akan hilang dalam waktu sekejap. Apa yang akan kita sombongkan? Apa yang membuat diri kita semua menjadi angkuh? Dari masjid kita bangkit, dari musola kita melangkah menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban, kehebatan, keperkasaan, semuanya
hanya milik Allah semata.